Orang ini dulu sangat giat sekali ke gereja, giat sekali ikut pelepasan, entah apa yang dilepaskan, giat sekali ikut khotbah-khotbah ya di rumah gitu, tapi akhirnya meninggalkan Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, kita sudah berdoa, kita langsung buka Alkitab kita di Markus 6. Markus 6 ayat 20. Sudah ketemu teman-teman? Kita akan baca ayat 20. Perikop ini Yesus Pembaptis dibunuh ya. 3:21 kita baca. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ya, sebelum kita masuk dalam pendalaman akan ayat yang kita baca, ya, saya akan terlebih dahulu bercerita. Saya dulu punya teman, dia rajin ke gereja, ya, rajin mendengarkan khotbah, ya, sampai saat ini dia masih hidup. Ya, rajin juga ikut KKR. Ya, KKR-nya bukan KKR sembarang, KKR yang biasanya dapat panggilan ke altar gitu ya, untuk pelepasan gitu ya. Dan teman ini saya masih ada dan akhirnya meninggalkan Yesus gitu ya. Dan cerita ini yang dialami teman saya ini mungkin kita bisa melihat apa sih akar-akarnya kenapa orang bisa meninggalkan Yesus ya. Padahal orang ini dulu sangat giat sekali ke gereja, giat sekali ikut pelepasan, entah apa yang dilepaskan, giat sekali ikut khotbah-khotbah ya di rumah gitu, tapi akhirnya meninggalkan Yesus. Ya, Herodes ini adalah Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah salah satu keturunan dari seseorang yang pernah menjabat di masa kelahiran Yesus, yaitu Herodes Agung. Ya, jadi dia beda keturunan, tapi di Galilea penguasa pimpinan di situ disebut Herodes. Nah, Herodes Antipas ini menikahi istri saudaranya sendiri yang bernama Filipus, yang seharusnya menjadi keponakannya. Ya, biasanya ya panggilannya ada Herodias. Dan ini sangat ditentang oleh Yohanes Pembaptis maupun Yesus sendiri. Nah, karena akar inilah ya kenapa kita tidak heran di sini sampai pada akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Awalnya dia diserahkan dulu kepada di dalam penjara. Ya. Ya, itu kita akan masuk dalam poin-poinnya. Tetapi kita tahu bahwa Herodes Antipas ini adalah orang yang juga pernah bertemu sekali dengan Yesus waktu Yesus diserahkan kepada dia sebelum disalibkan. Nah, dari pendahuluan ini menggambarkan bahwa yang seperti saya cerita bahwa tadi, bahwa ternyata dalam kekaguman Herodes terhadap Yohanes Pembaptis, ya, pada akhirnya membunuh. Nah, ini gambaran bahwa ternyata
Belum tentu orang yang ke gereja, belum tentu orang yang mengidolakan pendeta, ya, itu akan diselamatkan. Nah, ini kita bisa introspeksi diri apakah kita menjadi orang-orang yang seperti Herodes, karena ada beberapa poin di sini yang saya akan bahas. Yang pertama adalah Herodes segan dengan Yohanes. Seharusnya segan, ya, atau menghormati, jangankan untuk membunuh, untuk mengecewakan saja seharusnya itu tidak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan Matthew Henry di sini, ya, ini sebaliknya. Adalah mungkin bahwa seseorang bisa saja sangat menghormati pendeta, ya, atau menghormati seseorang, namun dia sendiri masih menjadi orang jahat, ya. Matthew Henry berkata demikian. Saya ulangi, adalah mungkin bahwa seseorang bisa saja sangat menghormati pendeta, namun dia sendiri masih menjadi orang jahat. Nah, saya pernah dulu waktu pelayanan praktek ke gereja, ya. Dan ini gereja karismatik, ya, identik dengan penyembahan yang luar biasa. Dan saya pernah tanya ini kepada seseorang yang juga dia selain ke gereja dia juga ikut judi, ya. Dia katanya senang di sini karena selain jemaatnya ramah-ramah, ya, di sini juga penyembahannya luar biasa, khotbahnya juga baik, ya. Tetapi di satu sisi orang ini menyukai apa yang menjadi kesukaannya atau pekerjaannya, ya, yaitu judi. Katanya dia hidup selama ini melalui judi. Kalau dia tidak judi, dia tidak bisa hidup, tidak bisa menghidupkan anak istri. Nah, ini menjadi dilema, ya. Yang seperti ini, kejadian seperti ini, ya. Satu sisi orang ini mengagumi gereja tertentu dan juga mengagumi pendeta tertentu, ya. Tetapi pada akhirnya bapak ini tidak bisa bertahan lama di gereja ini karena mungkin khotbahnya mulai menegur dia dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia membenci pendeta dan meninggalkan gereja ini. Nah, perlu kadang di satu titik, ya, kita harus berani lebih dari sekedar mengagumi. Tetapi kita harus lihat kepada Kristus, ya. Banyak orang yang mungkin selama ini dalam kekristenan hanya sekedar mengagumi tentang kekristenan saja. Bagaimana pendeta berkhotbah, bagaimana pujian-pujian yang dinyanyikan, tetapi tidak mengenal pribadi Yesus itu siapa. Nah, ini juga menjadi introspeksi kita, ya, masing-masing. Apakah kita selama ini hanya sekedar untuk mencintai kekristenan, bukan kepada pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena ini akarnya akan berdampak bahaya sekali, ya. Karena Herodes ini tidak berani untuk lebih daripada segan dan mengagumi, ya. Tidak berani untuk datang kepada Yesus, ya, melihat siapa Tuhannya Yohanes Pembaptis dan percaya kepadanya. Tidak, dia hanya sekedar mengagumi. Nah, penting di suatu titik, ya, dalam pengajaran kita lebih di suatu saat kita akan memimpin jemaat atau anak-anak, ya, lebih menitik beratkan bahwa lebih penting pertobatan daripada hanya sekedar mengagumi. Yaitu pertama. Yang kedua, Herodes telah melakukan banyak hal ketika ia mendengar Yohanes berkhotbah. Ya, kita tadi baca di ayat tadi ditunjukkan bahwa Herodes Antipas ini melindungi Yohanes. Kalau saya dikatakan melindungi Mr. Putra, ya, mungkin apa saja yang saya anggap itu perlindungan saya akan lakukan. Contoh dia keropan, ya, saya jaga dengan 2 motor, ya. Atau dia masuk ke pasar rame-rame, saya akan jaga dia, ya, kayak ajudan gitu, ya. Dan ini di sini kita bisa bayangkan bagaimana bentuk usaha dia untuk melindungi, untuk melakukan apa saja yang menurutnya bisa melindungi Yohanes Pembaptis. Tetapi dia lupa, ya. Ketika ia melakukan, dia lupa menyingkirkan apa yang menjadi kutuk selama ini, yang juga selama ini ditegur oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Dia lupa untuk menyingkirkan wanita terkutuk ini dan kebodohannya, ya. Karena dampaknya apa? Dampaknya adalah maut dan kehancuran
Dia lupa menyingkirkan istri keduanya ini, yang adalah ponakannya sendiri. Ya, selain dia kagum dengan Yohanes, selain dia juga melakukan apa saja untuk Yohanes demi untuk melindunginya, tetapi dia lupa untuk menyingkirkan wanita ini dan kebodohannya sendiri. Nah, pada akhirnya dimanfaatkanlah situasi. Ketika Raja Antipas ini kedatangan tamu, tamu-tamu penting, dia menyuruh anaknya untuk menari di hadapannya. Setelah anaknya menari, dia sangat senang, sangat gembira. Karena apa? Tamunya disenangkan oleh tarian anaknya. Dan disinilah waktu yang tepat untuk Herodias ini tadi. Herodias ini sangat benci sekali dengan Yohanes Pembaptis, karena tadi teguran-teguran tentang pernikahannya yang haram. Lalu Herodes Antipas ini mengatakan sesuatu kepada anaknya. Kau minta apa saja yang kau inginkan, bahkan setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Lalu anaknya ini datanglah kepada Herodias, ibunya ini tadi, untuk menanyakan apa yang harus kuminta. Ibunya bilang, minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, karena Herodes Antipas ini udah berjanji di depan tamu-tamu, akhirnya dia mengirim algojo untuk memenggal Yohanes Pembaptis. Ya, jadi seperti ini tadi yang dialami teman saya. Ya, dia rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin ikut pelepasan, tapi pada akhirnya jatuh oleh seseorang yang sebenarnya di dalam Alkitab sangat dilarang keras. Bagaimana mungkin terang dan gelap dapat bersatu dan lain sebagainya, banyak sih kita mengarah ke sana. Tapi dia tidak hiraukan itu seperti Herodes Antipas ini. Ketika dia berusaha untuk sebaik mungkin memperlakukan hamba Tuhan, karena dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini pernah mati dan bangkit lagi, dan mendengar kedahsyatan Tuhannya Yohanes, tetapi dia lupa menyingkirkan kebodohannya dan wanita yang selama ini mendatangkan kutuk dan kehancuran. Nah, poin yang pertama penting untuk melihat diri kita, apakah kita memang sudah bertobat sungguh-sungguh atau hanya sekedar menyukai akan hal-hal kekristenan. Yang kedua adalah penting untuk mengoreksi diri kita sendiri, apa yang selama ini menjadi kebodohan kita, yang selama ini menjadi kesukaan kita, yang selama ini sebenarnya membuat kita jatuh berulang-ulang. Seperti Herodes Antipas ini jelas, yaitu wanita haramnya itu. Yang ketiga, hati nurani Herodes tidak akan membuatnya tenang. Nah, ada pemahaman kita bahwa ketika kalian segan dengan seseorang di masa hidupnya, tetapi ada sesuatu yang terjadi akan seseorang itu karena kalian, bahkan sampai sampai mati atau meninggal, maka kita akan dihantui rasa takut. Nah, pemahaman itu sangat relevan teman-teman. Ketika kamu menyukai seseorang, ketika kamu mencinta seseorang, seperti mungkin pacar lah lebih dekat, tetapi karena meninggalnya pacar ini karena kita, mungkin kita akan dihantui rasa takut, dihantui rasa bersalah. Makanya di sini dikatakan hati nurani Herodes tidak akan membuatnya tenang. Nah, terbukti bahwa segala bentuk upaya politiknya dan segala bentuk upaya perlindungannya akan kerajaannya waktu itu, hampir karena 1/4 Galilea dia kuasai, tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Istri pertamanya, orang tua istri pertamanya Raja Aretas ini membalas dendam kepada Raja Antipas ini, karena dia merasa bahwa anaknya sudah setia terhadap Raja Antipas ini, udah melakukan yang terbaik tapi dikhianati. Jadi dia mengirim pasukan untuk menghancurkan Raja Antipas ini. Dan pada akhirnya
dia mengungsi sampai ke Spanyol dan akhirnya mati kelaparan. Nah, ini membuktikan bahwa orang yang dihantui rasa takut, orang yang dihantui rasa bersalah, hati nuraninya menuduh dia, ya, maka segala upayanya dalam perlindungan diri, segala upayanya dalam bertahan hidup itu udah kacau. Nah, ini terbukti dari kehidupan Raja Herodes ini, teman-teman. Dia mati kelaparan. Dia tidak memilih untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak memilih berdamai dengan Tuhan. Dia tidak memilih berdamai dengan sesama. Karena terbukti yang tadi saya jelaskan bahwa dia sendiri dan prajuritnya menghina Tuhan Yesus di depan matanya, ya, mengolok-olok Yesus di depan matanya, ya, sebelum dia menyerahkan ke Roma, Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Nah, ini membuktikan bahwa Raja Herodes Antipas ini udah mengeraskan hati atau sudah dikeraskan hatinya. Nah, poin ketiga ini penting bagi kita untuk mengoreksi diri, ya, atau kita mengetahui bahwa selama ini ternyata orang-orang yang meninggalkan Yesus itu pasti orang-orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, ya, atau merasa tertuduh dengan hati nuraninya sendiri, ya. Kalau tidak berdamai dengan dirinya sendiri, tidak berdamai dengan sesama, tidak berdamai dengan Tuhan, pada akhirnya akan dikeraskan hatinya. Sampai pada masa di akhirnya, seharusnya masa terakhirnya dia bertobat, tidak dilakukan. Seperti ketika waktu Raja Herodes Antipas ini bertemu pertama kali dan terakhir kalinya selama Yesus hidup di dunia. Yang kita lihat bahwa ternyata tetap dia mengeraskan hati. Padahal selama itu dia sering mendengar Tuhan Yesus, sering mendengar khotbahnya Yohanes Pembaptis. Tetapi sama sekali dia tidak merespon hal itu. Nah, ketiga hal ini, ya, dari 3 poin ini, mungkin itu juga yang terjadi terhadap kebanyakan orang saat ini. Ngakunya Kristen, ngakunya cinta Tuhan, ngakunya mengidolakan pendeta, ngakunya sering mendengarkan firman Tuhan, ya, tapi pada akhirnya dia lari meninggalkan Yesus. Orang bilang itu hidayah, tapi pada di pemahaman kita, mereka itu adalah orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam api, ya. Tidak memilih mengenal Yesus itu siapa, ya. Jadi ketika dia mendengar teguran, mendengar apa yang tidak mengenakan dia, ya, mungkin keluarganya diambil Tuhan, dia memilih untuk kecewa. Yang kedua, telah melakukan banyak hal tentang kekristenan, tetapi dia lupa membuang sampah-sampah yang ada dalam dirinya. Mungkin itu kepahitan, mungkin itu seseorang yang mungkin mempengaruhi dia rela mempertahankan itu, ya, selain Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang dituduh oleh hati nurani tetapi tidak memilih untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan ini suatu gambaran yang ironis buat orang-orang yang seperti ini, dan kita hanya berdoa semoga Tuhan juga memberikan kesempatan berikutnya, atau kita jangan seperti bisa melihat tanda-tanda akan hal ini, ya, kita bisa antisipasi dan kita semakin banyak berlutut di hadapan Tuhan untuk dijauhkan akan tuduhan-tuduhan seperti ini, dan kita bisa berdamai. Ya, amin buat firman Tuhan. Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.